Dan begitu pun ditarjimah Musa ibnu Ismail. Maka rawi ini thiqah, namun dijatuhkan oleh Ibnu Khurras takallama nas fihi saduq. Qultu na'am takallamu fihi bi annahu thiqatun sabtun ya rafidi. Maka disebutkan di sini oleh Ad-Dhahabi ya rafidi. Kamu menurunkan dia, mengatakan bahwa dia takallamu nas fihi, padahal dia rawi yang thiqatun sabtun imam. Wahai rafidah. Maka di sini menjadi pendalilan dari misal-misal yang kami berikan bagaimana para ulama menjadikan ucapan dua orang tadi, Ibnu Khurras dan juga Al-Zawjajani, tidak diterima jarah-jarahnya. Karena jarah yang gulu dari akidah yang salah. Maka ini yang bisa kita berikan, atau mau ditambah lagi? Cukup. Wah, kalian ini memang pengen cukup terus. Jadi benar nih cukup. Kita akan masuk kepada perkara yang ketiga, namun dikatakan cukup ya sudah. Maka bisa kita simpulkan di permasalahan poin yang ketiga, di saat terjadi ta'arud bainal jarhi wa ta'dil di kalangan para ulama, setelah kita mengklasifikasikan di kaidah yang pertama, dicari mana mutasyaddid, mana mutasahil, dan mana mu'tadil. Kedua, diketahui siapa yang menjarah dari tabaqah. Jika tabaqah Syu'bah, maka Syu'bah mutasyaddid daripada Sufyan Ats-Tsauri. Jika tabaqah dari tabaqah Imam Al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari lebih mu'tadil daripada Imam Abi Hatim. Dan juga An-Nasa'i dari bawah sedikit Imam Al-Bukhari. Maka yang ketiga, dilihat siapa yang menjarah. Maka kalau yang menjarah namanya Al-Zawjajani, yang mana dia adalah nasibi, maka menjarah terutama ahlul Kufah dan umumnya ahlul Iraq, maka tidak diambil ucapannya karena mengikuti hawa nafsu. Karena mereka kelompok Syiah, kata orang ini, sehingga dijarah. Maka penjarahannya bukan berlandaskan dari kaidah yang kembali kepada al-adalah wa dhabt, tetapi kembali kepada hawa nafsunya karena berlawanan madhab, di mana dia nasibi, dan yang dijarah dari Kufah maka dijarah dengan tidak ada keadilan. Dan begitu pun kebalikannya, Ibnu Khurras disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi di banyak perkara di dalam kitab Al-Mizan. Karena kitab Mizanul I'tidal dari segi landasan pembuatan kitab tersebut, maka Imam Ad-Dhahabi melihat ada beberapa rawi yang mengalami kedzaliman dari ulama jarhi wa ta'dil. Maka dia ambil dan dijelaskan kedudukannya dan dijelaskan ketimpangan yang ada, dan dia puji dan dia bela. Maka di sini Ibnu Khurras dalam keadaan penuh kedzaliman dan dia seorang Rafidhah. Maka jika ada rawi yang datang dari Syam, pada saat itu di zamannya orang-orang Syam adalah orang-orang nasibi, maka dia nanti akan menjarah dengan syadid orang-orang dari kelompok an-nasibi. Kebanyakan pada zamannya di negeri Syam. Maka orang-orang yang hidup di zaman dia dari negeri Syam diberi jarah yang jarahnya dia berkesendirian dan para ulama tidak menjarahnya. Maka sering Imam Ad-Dhahabi mengatakan qad takallama fihil ulama ahli jarhi wa ta'dil telah mendhaifkannya,
maka dibela. Siapa yang mendhaifkan? Tidak ada kecuali dia sendiri. Dan ucapannya tidak diambil. Maka ini permasalahan al-jarh wa ta'dil. Maknanya tidak kita mengambil ucapan dari para rawi yang mana dia itu buruk manhajnya, bukan dari ahli sunnah, dan mencela kelompok lawannya. Syiah mencela Nasibi, Nasibi mencela kelompok Syiah, maka di sini tidak diambil. Maka tadi seperti kami sebutkan, tidak bisa diambil ucapan Az-Zawjajani kepada orang-orang Kufah dan Irak karena ucapan mubtadi kepada mubtadi, seperti diucapkan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka kita tawakuf sampai jelas dari ucapan para ulama. Dan kebanyakan jarahnya dia tidak nyambung atau gulunya kelihatan. Para mu'tadilin seperti Imam Ahmad mengatakan sikoh, yang lainnya mengatakan Ali Ibnul Madini sikoh, dan bahkan orang-orang yang mutasyadid pun seperti An-Nasai mengatakan sikoh. Tiba-tiba Ibnu Khirash akan mencela dengan ucapan yang menyeleneh. Setelah dicek ternyata dia dari Syam, ahli Syam, maka dijarah oleh Ibnu Khirash dengan keras. Dan begitupun para ulama mentautsik. Kemudian datang ucapan Az-Zawjajani bahwa dia buruk akalnya. Nah, kok berkesendirian dia mengatakan buruk akalnya? Ternyata dia dari ulama ahli Kufah yang kita cari ini. Semua ulama memujinya, kecuali Ibrahim Az-Zawjajani, dia mencela dengan keras, maka tidak diambil. Maka ini kesimpulan yang bisa kita berikan, dan padahal masih ada satu lagi. Apa? Jarhul Aqran. Dan ini insya Allah di pelajaran yang akan datang, masih dalam pembahasan kita, pembahasan yang ketiga. Kesimpulannya, jika ada jarah dan diketahui itu berdasarkan dari Aqran, dari orang yang sezaman dengannya, maksudnya memang tidak boleh kita menjarah orang yang sejaman dengannya, mengambil jarah mereka. Itu dasarnya boleh. Namun diketahui orang-orang yang kebanyakan hidup sezaman dan berdakwah bersama, kebanyakan sifat hasad dan iri dan dengki, ingin menjegal teman sendiri. Karena kalau dibiarkan nanti orang akan banyak mengambil dari ilmunya dia, maka dia akan sepi dari pasaran. Hasad seperti ini tidak diambil ucapannya. Ini diketahui dari mana? Dikumpulkan ucapan ahlu jarhi wa ta'dil. Semua ulama memuji dia, kecuali orang ini. Dicek dia hidup di mana. Ternyata sama-sama dari Wasit, ternyata sama-sama dari Kufah, ternyata sama-sama min ahlil Madinah. Taib, namun kenapa ucapannya nyeleneh sendiri? Hidup sezaman, tobakohnya sama-sama ke-7, tobakohnya sama-sama ke-8, itba'ut tabi'i al-wusta. Tidak ada ucapan yang menyeleneh kecuali dari orang ini. Dicek, zamannya sama, tempatnya sama. Berarti akron, hidup sezaman. Maka karena cemburu dan dikarenakan perkara masalah dakwah sehingga berlebihan dalam menjarah, di sini sama sekali tidak diambil. Maka ini untuk pembukaan saja dari permasalahan jarah akron. Karena setiap dari ulama itu akan cemburu kepada ulama yang lainnya. Maka jika didapati ulama ini mempunyai ucapan-ucapan yang buruk dan berkesendirian, maka tidak diambil dari jarhul aqran. Karena jarhul aqran mempunyai nilai-nilai yang tidak dalam keadaan objektif.
Maka jarah ini berlandaskan dari hawa nafsu, dari kedengkian, hasad, iri, maka tidak diterima. Faham tum? Dan ini insya Allah PR. Namun karena menggigit kita, ingin ana berikan contoh. Banyak sebetulnya. Cuman karena antum sedikit mujtahid, cukup, sedikit mujtahid. Maka kita sudahlah cukup, namun kita berikan contoh. Ingat kisah bagaimana Imam Al-Bukhari dengan Yahya ibnu Muhammad Ad-Duhli. Maka Yahya ibnu Muhammad Ad-Duhli dari ulama imam dari Naisabur. Dan Naisabur sekarang di Iran. Dan Imam Al-Bukhari ulama ad-dunya. Dia dari Bukhara asalnya, namun keliling dunia. Mengambil ilmu ke Irak, mengambil ilmu ke Al-Hijaz, yakni Saudiyah sekarang, ambil ilmu dari orang-orang di Madinah dan Makkah, dan semua bahkan di Naisabur. Di saat datang Imam Al-Bukhari ke Naisabur, maka di sana para gembong Naisabur yang meriwayatkan hadis di antaranya Yahya ibnu Muhammad Ad-Duhli. Maka dia mengatakan pertama, "Khudhul ilm min hadza ar-rajul." Ambil ilmu dari Imam Al-Bukhari. Pertamanya seperti itu. Namun setelah diizinkan, ternyata semua orang berpindah. Semuanya menuntut ilmu ke Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari tinggal beberapa waktu. Kalau kita daurah di zaman now, daurah meskipun di Jawa atau di mana, di Sulawesi misalnya, berapa hari terhitung? Karena perjalanannya mudah. Pakai kapal, pesawat terbang, kemudian pulang. Kalau Imam Al-Bukhari berdakwah, maka dia akan lama, paling sedikit 2 bulan. Karena perjalanan. Maka di saat dia datang ke Naisabur, dari dakwahnya mungkin ke Irak, kemudian mampir ke Naisabur, dikatakan, "Utlubul ilma ila hada rajul." Maka pergilah, semuanya menuntut ilmu, mengambil ilmu. Kemudian setelah itu dia dapati tidak ada orang belajar dengannya. Habis muridnya semua. Kepada Imam Al-Bukhari. Karena magnet keilmuan, maka mulailah disebutkan oleh para ulama, hasad, iri, dengki. Ini ucapan para ulama, bukan dari kita. Mereka yang tahu di zamannya. Maka mulailah dia menjatuhkan nama Imam Al-Bukhari seperti di zaman now orang-orang Luqman Ba'abduh dan pengikutnya, dan yang masih berurusan dengan sistem komando, siapapun namanya, maka dijatuhkan nama baik reputasinya. Dengan apa? Karena dia Imam Al-Bukhari akhlaknya mulia, maka diambil dari fitnah khilafiyah. Seperti permasalahan Al-Quran makhluk atau tidak. Dipertanyakan perkara-perkara seperti ini. Maka Imam Al-Bukhari jelas madhabnya Al-Quran kalamullah. Namun dicari lagi. Apa? Pernah dengar fatwa dari Imam Al-Bukhari. Bahwa apa yang dikeluarkan di saat kita membaca, itu dipermasalahkan. Apakah makhluk di saat kita membaca Al-Quran? Al-Quran yang kita baca tadi di dalam salat makhluk atau tidak? Itu dinukilkan kepada Imam Al-Bukhari, katanya makhluk. Ada majelis. Mana dalil? Mana rekaman? Belum ada rekaman dulu. Taib tulisan. Tidak ada tulisan dari Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari jelas madhabnya sunnah dan mengatakan Al-Quran kalamullah. Namun karena seseorang di hatinya ada sesuatu, Imam Ad-Duhli ada hasad dan iri dan dengki kepada Imam Al-Bukhari, maka dia mendapatkan khobar-khobar sepihak dari murid-muridnya, dari orang-orang yang memang sengaja diutus untuk memata-matai apa yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari. Dapat poin, katanya Imam Al-Bukhari demikian dan demikian. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan khalqu af'alil ibad, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia
adalah makhluk dan manusianya pun makhluk. Maka manusia melaksanakan perbuatan sesuatu itu makhluk, dia dan perbuatannya. Maka masyhur ucapan Imam Al-Bukhari seperti ini, akhirnya dikatakan oleh mereka sesat dan salah, dan dohirnya tidak diberikan kesempatan untuk membela. Maka banyak dari ucapan-ucapan para ulama ditanyakan oleh murid-muridnya Imam Al-Bukhari apa yang terjadi dan sebagainya, maka Imam Al-Bukhari mengatakan dengan hujjah, mengatakan dengan kebenaran. Alhasil para ulama mengatakan di situ bahwa jarahnya Ad-Duhli kepada Imam Al-Bukhari jarhu dari qarin dan tidak diambil. Namun apa efeknya? Imam Al-Bukhari orang yang lembut. Mendengar fitnah-fitnah itu, udahlah, tinggalin aja. Akhirnya dia tidak mau mengajar. Tidak keluar. Biarlah orang-orang bubar. Akhirnya bubar. Kembali mereka kepada gurunya masing-masing, dan itu yang diinginkan. Maka Imam Al-Bukhari akhirnya meninggalkan mereka. Dan itulah perjalanan dakwah dia ke Naisabur, mendapatkan fitnah, dan begitulah para ulama diuji dan dicoba, dan itu kembali kepada mizan hasanatih. Cuman yang menjadi poin di sini ucapan Ad-Duhli kepada Al-Bukhari tidak dipandang oleh para ulama. Maka para ulama menukilkan berapa dari fitnah ini sampai dia menyurati muhaditsin yang lain. Di antaranya Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dia surati, kamu jangan lagi belajar. Ad-Duhli ini menyurati Abu Hatim dan Abu Zur'ah karena dari Razi, dari Rai, dari Naisabur. Janganlah kamu belajar kepada Al-Bukhari. Pemikirannya salah, sesat. Dia membicarakan tentang Al-Quran dan khalqu af'alil ibad dan yang lainnya. Akhirnya kata anaknya Abu Hatim, dinamakan Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, imam yang membuat kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Maka Abi dulu sangat dekat dan meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, setelah disurati oleh Ad-Duhli, tawakuf, tidak meriwayatkan lagi. Dan begitupun Abu Zur'ah. Lihat fitnahnya, seperti itu fitnahnya. Bukan hanya cukup di Naisabur, dia tidak keluar bertemu dengan murid-muridnya orang-orang Naisabur, tapi terus berlanjut sampai orang-orang menjauhi Al-Bukhari. Dipikir Imam Al-Bukhari sesat akidahnya. Maka akhirnya disebutkan oleh Abdurrahman, anaknya Abu Hatim, yang dia tidak takut di sini kepada bapaknya ataupun kepada Abu Zur'ah. Maka meskipun kalian, maksudnya bapak dan yang lainnya yang meninggalkan Al-Bukhari, kalian meninggalkan imam ini karena sudah disurati oleh Ad-Duhli, takut karena komando misalnya, ataupun apa, wallahu a'lam, maka tidak insaf. Namun kata dia, Imam Al-Bukhari tetap imam, tidak akan jatuh, dan dia tetap imam meskipun ditinggalkan oleh bapakku dan Abu Zur'ah. Paham? Maka ini contoh. Mau contoh yang lain? Katanya cukup. Ya sudahlah, sampai sini saja. Maka kesimpulannya ini salah satu contoh dari jarh Al-Aqran tidak diambil. Karena diketahui sebabnya dari hasad dan iri dan dengki. Wa naktafi ila huna wa jazakumullah.